Ada yang belum bisa bergabung ya? Sudah Pak, sudah. Sudah bisa semua? Saya lagi ya bahan untuk posting bahan dulu. Katanya Saspi udah nikah. Salah orang, nggak ngerti lagi. Udah berapa yang gabung Andi? 14 Pak. 13 sih kalau sama Bapak kan 14. Oke. 5 orang lagi belum gabung Pak. Lagi ya. Ini nampak share saya udah kelihatan kan? Sudah Pak. Ya, hari ini kita bicara permintaan dan penawaran hasil pertanian. Jadi ini ada slide agak banyak, tapi slide ini bisa dipelajari sendiri, kemudian lihat di Google, pelajari bisa tuh, semuanya bisa karena dia nggak terlalu rumit. Cuman yang harus saya jelaskan nih, yang harus saya pastikan bahwa kalian tuh mengerti dasar-dasar, walaupun ini udah ekonomi pertanian, tapi dasar-dasar ekonomi permintaan dan penawarannya harus betul-betul dipahami cara membaca kurvanya. Jadi nanti baru kita bisa memahami tulisan-tulisannya gitu. Karena nanti kurva itu bisa berbicara dia. Saya berharap nanti saya sediakan whiteboard, kalian bisa menggambarnya atau nanti boleh diposting apa istilahnya, dibuat gambar, di latihan buat gambar. Kemudian kalau ujian nanti memang nggak boleh lihat buku, nggak boleh apa, kalau urusan menggambar tuh harus bisa semua. Karena gambar cuma kurva kan, tapi kurvanya banyak. Nah ini permintaan dan penawaran hasil pertanian. Sebenarnya pada dasarnya sama aja dengan kurva permintaan yang lain. Tapi ini kan bedanya apa? Bedanya kalau di tempat di mikro itu di sini P ya. Di sini P, di sini apa? Apa? Apa Andi? Ya Pak. Pak, Ini apa biasanya? Kalau mikro, ya kalian harus paham nih. Kalau memang kalau buah kurva kan seperti ini semua, garisnya begini kan. Tapi itu tanda-tandanya berbeda. Kalau kita belajar makro, nanti belajar ISLM itu beda lagi. Apa indikator pada sumbu Y dan apa indikator pada sumbu X. Sumbu Y yang mana sumbu Y? Pak, ada yang aktif? Sumbu Y yang mana?
Yang sendirian tidak di luar bisa aktif supaya ada komunikasi. Sumbuyi yang mana? Pak, saya share screen-nya nggak jalan. Gimana? Pak, share screen-nya itu Share screen-nya nggak jalan, Pak. Semangat. Nggak Nggak bisa. Gambar gitu, Pak. Gimana? Nggak nampak. Iya, Ya, Pak. Oh, kenapa ya? screen-nya itu nggak jalan, Pak. Makanya kami nggak ngerti, Pak, apa Bapak bilang tadi. Oh, yang saya tunjuk-tunjuk ini nggak kelihatan? Nggak ada, Pak. Enggak, Pak. Cuma Hah? menu tampilan di folder Bapak aja yang ada. Nggak muncul sendiri. Nggak muncul, Pak. Folder banyak-banyak gitu muncul situ. Benar, Pak, benar. Gimana caranya ya? Bentar ya, saya stop share dulu ya. Oke. Bentar. Makanya kami jadi nggak ngerti, Pak. Oh, kenapa kok diam semua? Oke. Sebentar. Saya coba. Kalau ini apa yang kelihatan? Judulnya. Permintaan Judulnya. dan penawaran. permintaan dan penawaran super Ini udah beda dengan tadi nampaknya ya. Nih, Baru jalan, Pak, jalan. kelihatan. Oh ya. Oke, baik. Ya, sebelum itu ini saya ulang lagi ya, biar ini kaitannya dengan pertanian. Jadi memang dalam ilmu ekonomi ini nggak bisa lepas dari permintaan dan penawaran, sehingga ilmu permintaan dan penawaran ini kalian harus betul-betul pahami, mulai dari pengertiannya, terus aplikasinya di lapangan, bagaimana teorinya yang dikemas dalam bentuk kurva, terus membacanya dan sebagainya ya. Nah, ini kita lihat. Nah, permintaan dan penawaran. Permintaan apa kemarin? Demand ya, dan penawaran supply adalah dua kata yang sering dipakai para ekonom. Permintaan dan penawaran adalah kekuatan yang menyebabkan pasar bekerja, menentukan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Nah, ini menyangkut hajat hidup kita nih. Jadi permintaan dan penawaran ini kekuatan yang menyebabkan pasar bekerja dalam menentukan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Nah, ini pasar. Apa itu pasar? Pasar berfungsi mempertemukan kelompok pembeli dan penjual dalam aktivitas jual beli suatu barang atau jasa. Jadi pembeli berinteraksi dengan penjual di pasar. Nah, jadi ini masuk kalau ekonomi apa nih? Mikro, Pak. Makro apa mikro? Mikro. Mikro ya. Jadi kalau individu, pasar, perusahaan itu semuanya mikro ya. Nah, ini pembeli menentukan permintaannya, sedangkan penjual menentukan penawarannya. Jadi sisinya ada kurva penawaran dan kurva permintaan. Kalau kurva penawaran itu, kalau kurva permintaan itu namanya demand side. Demand side itu sisi permintaan atau sisi pembeli. Nah, gitu. Jadi kurva itu menceritakan perilaku pembeli. Nah, kalau penawaran, kurva penawaran nanti dia menentukan, menceritakan perilaku penjual. Nah, jadi di situ bertemulah di pasar itu pembeli dan penjual. Nah, ini dia fungsi permintaan. Jumlah yang diminta, jumlah barang yang diminta adalah jumlah barang yang ingin dibeli
konsumen pada kondisi tertentu dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jumlah yang ingin dibeli tidak selalu sama dengan jumlah yang benar-benar dibeli oleh konsumen. Jadi antara keinginan dan kenyataan selalu tidak sama ya. Jadi ada yang ingin dibeli mungkin banyak, tapi yang dibeli, yang benar-benar dibeli itu tidak terlalu banyak sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada keinginan, ada kebutuhan. Kemudian jumlah yang ingin dibeli terkait dengan konsep flow, terkait dimensi waktu. Nah ini beda ingin dibeli dengan pasti dibeli ya. Nah ini hukum permintaan kita ulang lagi memang supaya ingat, jangan sampai nanti ada yang nggak tahu hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ada hubungan terbalik atau berlawanan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Itu hukum perlawanan. Hukum permintaan. Nah hukum permintaan ini harga, ini yang hitam sama hitam, kelihatan ya? Kelihatan nih kursor yang saya gerakkan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, baik, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ini kan harga, kalau yang hitam ini harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Itu namanya hubungan terbalik ya. Kalau harga turun maka jumlah yang diminta naik. Tapi ceteris paribus ya, dianggap kondisi lain yang mempengaruhi tetap tidak berpengaruh. Karena ini banyak nanti masing-masing bidang kita lihat sendiri pengaruhnya. Tetap ceteris paribus ya. Nah, schedule permintaan adalah tabel yang memperlihatkan hubungan antara harga dan komoditas, harga komoditas dan jumlah komoditas yang diminta. Jadi selama ini kalau kalian lihat kita menggambarkan kurva, itu selalu bersumber dari data. Kalau kita gambar kurva selama ini kan suka-suka, misalnya kita tarik aja garis, kira-kira begini, itu untuk memahami kurvanya. Tetapi pada dasarnya kurva itu lahir bukanlah karena ditarik-tarik garis saja, tapi lahir berdasarkan ini. Nah ini dia, tabel yang memperlihatkan hubungan antara harga komoditas di pasar dengan jumlah komoditas yang diminta. Nah jadi itu ada sensusnya. Pada harga sekian berapa diminta, pada harga sekian berapa diminta. Nah, dituangkanlah ke dalam schedule permintaan seperti ini. Jadi ini kita buat berdasarkan hasil di lapangan, survei. Nah, jadi ketika harga sekian berapa sekian, biasanya direkap itu di pasar. Penjualannya bagaimana? Itu ada harganya di statistik. Nah, dasar inilah, ini kan apa nih? Harga 0, jumlah permintaan 12. Harga 0,50, sebenarnya harga 0 nggak ada ya. Nah, permintaan 10. Kemudian 1, harga 1 berarti jumlahnya minta 8. Nah, menurun terus ya. Kalau naik harga sampai 2.500 maka permintaan 2. Kalau naik sampai dengan 3 rupiah maka dia akan tidak ada yang beli. Nah, ini ya tidak ada yang beli. Ini kalau dikasih cuma-cuma nggak ada harga. Dikasih cuma-cuma orang bisa ambil 12. Ya mungkin nggak usah gue bawa lebih dari itu kan. Nah ini tabel schedule permintaan. Nah itulah yang kemudian akan melahirkan kurva permintaan. Nah ini disebutkan kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga komoditas dengan jumlah komoditas yang diminta. Jadi menghubungkan antara terulang lagi nih, jangan sampai nggak bisa ya. Ini diulang yang mikro nih, jangan sampai nggak bisa nanti. Jadi sederhana, kurva yang menunjukkan hubungan antara harga komoditas dengan jumlah komoditas yang diminta. Kurva permintaan mempunyai slope atau sudut kemiringan negatif. Jadi slope itu artinya sudut kemiringan negatif. Negatif itu dari kanan kiri atas
ke kanan bawah. Nah, ini yang tadi saya buka. Jadi kurva ini sekarang lebih kelihatan aplikatif. Kalau kemarin sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya kemarin kalau di mikro ada yang bisa jawab? Pak. Ya. Right. Oke, ya. Harga. P itu apa? Harga ya. Kemudian di sumbu X-nya Ki. Q atau Q itu apa kepanjangannya? Quality. Ya kan? Sama Yusrikun. Apa arti Q? Quantity apa itu quantity? Quality. Jumlah apa? Jumlah barangnya, Pak. Jumlah barang yang diminta. Jumlah barang yang diminta ya. Jadi di sini kita lihat udah langsung aplikatif. Jadi nggak dibuat P toh, tapi ini harga tomat. Nah, dia harga tomat pada sumbu Y. Itu ganti dari P kalau di sana. Nah, di sini ada jumlah tomat yang dibutuhkan. Nah, dalam membuat kurva permintaan ini, itu selalu harus ada tabel schedule permintaan. Kalau enggak, kita nggak tahu membuat titik-titik ini. Nah, jadi kita harus bisa membaca ini. Membaca kurva ini. Ini bahasanya kan yang seperti yang tertulis di sana nih. Ketika harga tomat 0,50 rupiah, maka jumlah tomat yang diminta di pasar sebanyak 10 kilogram misalnya. Ya, kemudian ketika harga tomat meningkat menjadi 1 rupiah per kilogram, maka permintaan tomat menjadi turun menjadi 8 kilogram. Dan ketika naik lagi menjadi 1,5 rupiah atau 1.500 rupiah lah di sini ya per kilogram, disingkat ini 1.500 rupiah, maka permintaan itu menjadi turun lagi menjadi 6 kilogram. Ketika tomat harganya tertinggi 3 kilogram, harganya 3 kilogram, maka tidak ada yang minta, nggak ada yang beli, satu pun nggak ada dibeli karena terlalu mahal. Nah, ketika kita lihat di sini, nah, orang permintaan terbesar ada di 12. Ketika apa? Harganya 0. Berarti ketika orang digratiskan saja, nah itu yang paling sanggup di bawah 12 kilo paling banyak. Nah, itu kemampuan orang membawa pulang, membawa. Nah, itu contohnya seperti itu kira-kira gambaran dari kurva D ini. Ini kan dibuat, inilah kurva demand-nya. Nah, ini harus bisa digambar tanpa dilihat dan kemudian harus bisa dijelaskan. Ya, ini. Nah, kemudian kurva demand ini ada faktor-faktor yang menentukan permintaan itu. Faktor yang menentukan, kalau nggak tahu langsung nanya ya. Kalau ada yang mau nanya langsung nanya ya. Ya, Pak. Nah, ini faktor penentunya adalah yang pertama harga komoditas yang bersangkutan atau harga barang X. Kemudian harga komoditas lain yang terkait. Itu disebut dengan harga barang Y atau PY. Juga mempengaruhi harga suatu barang adalah pendapatan rata-rata konsumen. Pendapatan rata-rata konsumen mempengaruhi harga barang. Kemudian selera juga mempengaruhi masyarakat. Ini ID disingkat dengan ID. Apa nih kepanjangannya?
Ada yang tahu? ID. Apa nih? Indonesia, Pak. Indonesia? Ya. Bukan. Ini siapa yang jawab? Salmina mana orangnya? Ini Pak. Jangan foto aja lah. Tadi yang jawab siapa? Salmina ya? Ide itu Banyak apa? yang Ide? Ide itu apa sih? Identitas sebenarnya jawab Pak. Oh, identitas. Masih salah. Salah. Masih salah. Ada lain, yang lain. Mana sih iklima? Iklima gimana nih? Yang ada jawab-jawab. Iklima apa kira-kira ini? Tahu Pak. Gak tahu? Ada yang tahu? Ide banyak panjangannya, tergantung Suci mana dia mukanya? Sama Dahlia. Usahakan jangan kabur lagi ini ya, jangan kabur lagi belajar ya. Nggak hadir. Ya hadir tapi jangan hilang. Kalau hilang kan nggak tahu saya kalian lagi apa di situ. Ini namanya ide ini adalah income distribution. Apa? Kepanjangan dari apa? Income distribution. Income distribution atau pemerataan pendapatan. Nah ini pengaruh kepada distribusi itu pemerataan maksudnya ya. Jadi dibagi rata gitu. Jadi income distribution itu namanya adalah pemerataan pendapatan. Jadi kalau misalnya dalam kampung itu ada orang miskin 50, ada orang kaya 30. Nah itu berarti income distribution tidak baik, tidak bagus. Jadi di situ banyak terjadi perbudakan. Kalau banyak orang kaya, banyak orang miskin, sedikit orang kaya, maka banyak terjadi perbudakan. Biasanya perbudakan modern, ya artinya digaji dengan harga-harga murah, tetap mau gitu, jadi pembantu di rumah-rumah orang. Itu karena income distribution-nya tidak bagus. Nah, kalau sudah bagus income distribution itu oleh berbagai macam faktor yang terjadi itu nanti akan bagus juga permintaan di suatu pasar. Nah, kalau di pasar kita misalnya di pasar apa tuh? Di pasar Gedong misalnya. Masih banyak orang miskin. Misalnya di daerah Gedong dibanding dengan orang yang kaya atau orang layak hidupnya. Nah, itu akan mempengaruhi pendapatan apa istilahnya penentu permintaan dalam pasar. Tapi di pasar Bayu misalnya itu lebih banyak orang belanja, lebih ramai misalnya, atau pasar Puntut misalnya itu lebih ramai. Kenapa? Karena pemerataan pendapatan itu sudah lebih baik. Nah itu akan mempengaruhi penentu permintaan. Kemudian populasi itu jumlah penduduk itu. Jumlah penduduk ramai, permintaan juga ramai. Minimal kebutuhan pokok kan nggak bisa dihindari, tetap harus ada gitu. Nah itu kira-kira faktor penentu ya. Nanti kita lihat apa dampaknya gitu dari faktor penentu ini apa, hubungannya apa dengan faktor-faktor ini. Coba nanti diperhatikan baik-baik ya. Kalau PX-nya apa hubungan dalam menentukan kurva permintaan? Kalau PY-nya apa pengaruhnya? I atau pendapatan rata-rata konsumen apa pengaruhnya? Kemudian T, tes atau selera apa yang mengaruhinya? Bagaimana pengaruhnya terhadap kurva permintaan? Ini kita lihat ya. Nah, kita paham dulu permintaan pasar. Permintaan pasar adalah merupakan penjumlahan horizontal dari seluruh permintaan individu anggota pasar. Jadi datanya ini memang tidak dijumlah satu-satu orang. Satu-satu orang di dalam pasar tidak dijumlah. Tetapi tidak disebutkan satu-satu orang, tetapi dijumlah. Jadi digabung pedagang ini, pedagang ini digabung semuanya. Jadi baru itu namanya permintaan pasar. Jadi bukan permintaan individu. Jadi gabungan dari permintaan individu namanya permintaan pasar. Nah, ini biasanya datanya ada di dinas pasar nanti kita. Nah,
Ini kalau sudah digabung begini kira-kira masih makro, udah makro atau masih mikro? Novan yang paling suka menghilang. Ini masih makro atau udah mikro? Atau masih mikro atau udah makro? Novan? Lupa. Ya? Makro, Pak. Makro. Ya, Pak. Ada pendapat lain? Masih keliru ya? Mikro ya? Mikro. Jadi kalau bicara pasar, satu pasar itu masih mikro. Walaupun digabung pedagang-pedagangnya, itu masih mikro. Oke, baik. Kita coba lihat kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar ini. Nah, ini dia. Ini dalam satu slide ini banyak penjelasannya. Jadi harus dipahami dengan baik. Nah, ini ada fungsi daripada D atau demand. Fungsinya adalah ini PX, PY sebenarnya ini. I, kemarin kita ini T, income distribution dan population. Nah, lihat. Ada tulisan di sini P dan D ini. Ini harga. D adalah jumlah barang yang diminta nih. Demand. Ya. Nah, dalam keadaan normal tanpa pengaruh apapun, maka jika P atau harga turun, yang merah lihat, yang merah nih, nampak nih? Nampak. Nah, yang satunya nampak ya. Nah, P-nya turun, harga turun, maka D-nya naik. Kurva demand-nya meningkat atau permintaannya meningkat. Tetapi ketika harga naik, yang hitam nih, maka jumlah permintaan turun. Nah, ini digambarkan dalam bentuk seperti ini. Nah, lihatlah pengaruh-pengaruh di bawah ini. Pengaruh-pengaruh di bawah ini adalah menggambarkan faktor penentu tadi. Yang pertama, PY. Apa arti PY? Harga barang? Harga barang lain. Tadi kan ada harga barang X, ada harga barang Y. Nah, ini kita lihat harga barangnya, harga barang X berarti kan. Ada harga barang lain, barang Y. Nah, jadi PY adalah harga barang lain. Ya, itu dicatat ya, jangan sampai nanti nggak tahu menjelaskan ya, kira-kira. Jadi PY harga barang lain. Kalau harga barang lain, tapi dia merupakan barang substitusi. Ya, ini perlu nih. Siapa yang mau bilang barang substitusi ini apa nih? Barang pengganti. Contoh. Nasi, beras sama sagu. Oke. Yang lain, yang lebih enak lagi. Kita sagu nggak pernah makan. Bom Riana apa Jo? Bom Riana apa Jo? Bom Riana. Beras. Kalau bom Riana apa Jo? Nah. Bom Riana. Sage apa Jo? Sage Jino apa Jo? Sage. Napa? So makan sage. Apa? Boga bogodok paling. Mana apa Jo sage kebu? Napa Jo sage kebu? Apa? Tapi bukan substitusi beras. Kan tadi katanya nasi dengan apa tadi katanya? Nasi dengan sagu. Nah, nasi dengan sagu. Kira-kira nasi dengan sagu, kalau nggak ada nasi, kalian makan sagu? Enggak. Enggak. Kalian paling habis makan nasi, makan sagu gitu kan? Makan bogodo lagi. Ulah perut. Nah, jadi itu bukan barang substitusi kalau di kita, kalau begitu. Nah, coba cari apa barang substitusi itu. Ramatila. Contohnya, contoh yang enak kita ini. Beras dengan singkong. Beras dengan singkong, siapa jawab? Nurheti. Nurheti kalau nggak ada beras di rumah berarti makan singkong selama ini.
Kalau lagi Zaman dulu mahal ada beras, Pak kan orang kalau orang lagi zaman mahal, dulu kalau lagi mahal beras sekarang Nurhayati makan singkong gitu. nggak juga kan orang dulu kan ada pengganti beras. Nah, apakah sekarang dia jadi barang substitusi? Enggak, Pak. Nggak, Nah, nggak, Pak. itu ukurannya. Nah, itu ukurannya. Jadi lihat ukuran itu. Coba lihat apa ada makanan pokok kita yang sekarang makanan pokok atau makanan bukan pokok yang sifatnya substitusi, coba apa? Masa nggak dapat? Kopi Bang, Apa? kopi sama teh. Kopi sama teh. Kalau nggak ada kopi minum teh. Biasanya yang si Ama Yusrikun yang tahu nih. Kalau nggak ada kopi mau minum teh? Oh, Pak. Mau? Ada kopi kan, beralih ke teh, Pak. Biasa orang kopi nggak mau dia. Sangar. Dia Dia nggak bisa. Orang kopi itu nggak bisa diganti dengan teh dia. Stres, sakit kepala dia. Si Ama Yusrikun bukan peminum kopi berarti. kopi, Pak. Cuman kalau nggak ada kan substitusi ke lain, Pak. Nah, yang betul. Bisa menggantikan. Nggak ada kopi terus minum teh, udah aman hari ini, udah ada teh. Bisa nggak? Bisa, tapi nggak terasa, Pak. Bisa nggak bisa dia. Kalau itu bukan substitusi namanya. Kopi tak tergantikan, Pak. Nah itu si Andi nggak bisa kopi, nggak ada kena kopi nggak bisa katanya kalau orang yang pengopi. Gak ada ganti. Kan dibilang kan, kecuali baru boleh substitusi gini. Aku belum minum kopi hari ini, tapi nggak apa-apa lah, udah minum teh tadi udah aman. Bisa kayak gitu orang ngopi? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak sah, Pak. Nggak mau dia, nggak mau. Nah kalau nggak mau berarti itu bukan barang substitusi. Cari lain satu. Biar cas otaknya, jangan diam aja. Pulpen sama pensil, Pak. Pen sama pensil. Ya. Boleh lah pulpen sama pensil. Tapi kalau kayaknya sekarang nggak bisa juga jadi substitusi itu. Mana boleh di anak-anak sekolah itu suruh pakai pensil ya, pensil dia. Ya boleh pakai pulpen, tapi boleh lah kira-kira lebih kurang ya. Kalau makanan apa makanan? Masa makanan nggak ada? Padi sama jagung, Pak. Padi? Sama jagung. Mustafa Kamal kalau sekarang nggak ada beras, nggak ada makan nasi, lagi mahal nasi, Iya. beli jagung ya? Sama yang ini, apa namanya? Kalau di Papua itu kan orang ini kebanyakan kan nggak ada padi, Pak. Jadi makanan yang dapat sebagai penggantinya kayak makan padi, makan terigu, Pak. Ya, itu di Papua kan. Kalau di Ya, Pak. Kalau di kita kira-kira bisa nggak jadi barang substitusi jagung? Tergantung, Pak. Kalau konflik dulu kan banyak tuh orang-orang misalnya korban konflik nggak bisa makan jagung, makan ubi, Pak. Oh, kalau sekarang? Gimana, Pak? Kalau sekarang masih bisa jagung jadi substitusi beras. Misalnya nih contoh praktek pribadi lah. Di rumah misalnya omak beras lagi mahal, ada nggak mama atau siapa beli jagung aja lah karena beras lagi mahal. Makan Indomie, Pak. Hah? Makan Indomie. Malah Indomie jadi substitusi beras sekarang. Jadi bukan jagung. Kalau jagung enggak sekarang. Kalau jagung, abe makan nasi, malah dibuat jagung kerabe loh. Pakai apa lagi tuh? Pakai gula atau kadang udah gula merah. Oh, ambil yang Pak Jolo. Padahal tidak makan nasi itu, makan lagi jagung. Nah, itu bukannya lagi jadi substitusi itu. Udah komplementer kali. Jadi snack. Coba sekarang belum dapat ya. Jadi Daging contoh sapi. sekarang Daging yang sapi bisa sama daging ayam, Pak. daging sapi sama daging ayam bisa. Bisa. Atau yang paling ini kita lihat ini ikan sama telur. Ikan sama telur. Kalau ikan lagi mahal, kalian ada nggak beli telur kadang-kadang? Kalau telur lagi murah. Ada. Cukup kan? Cukup. Nggak perlu kan? Oma ini udah ada telur, nggak ada ikan, nggak ada gitu kan? Jadi kalau udah ikan mahal beli telur.
Dua buat. Telur mahal, telur lagi mahal kali belikan. Aku dah dengar. Nah, oke ya. Kayak itu. Aku cuma buat yang penutup yang ini semua dah. Aku malas buat kayak gitu, Pak. Sama Pak Ribu tadi. Enggak ada banyak. Oh, lumayan lah. Halo, jangan ngomong. Jangan ribut. Yang lagi ngomong lain jangan diaktifkan mikrofonnya. Kalau kalian aktifkan mikrofonnya kalian nggak tahu. Itulah ribut di situ sampai kalian nggak paham nanti apa yang saya suruh. Ini kan, nah setelah paham itu, tadi sengaja saya breaken ice ya. Saya coba panggil satu-satu supaya kalian tuh terbangun, jangan ngomong. Ini malah ngomong juga di situ kan. Jadi supaya kalian tuh tertuju perhatian ke sini. Nah, dalam keadaan normal, barang normal, ceritanya seperti ini. Jadi kalau harga turun, permintaan meningkat, harga naik, permintaannya turun. Bahkan ada yang nggak beli gitu loh, karena harga tinggi. Ketika harga BBM naik tinggi sekali, ada yang sepeda motornya nggak dibawa, tinggal di rumah aja. Halangan bumi. Nah itu yang barang seperti itu. Nah sekarang kita cerita barang lain. Nah coba lihat barang lain. Ketika harga barang lain naik, dia hubungannya positif ternyata. Maka barang permintaan terhadap barang Y atau barang X itu naik juga. Nah ini kalau barangnya barang substitusi. Nah mau saya sampaikan gini, kalau telur dengan ikan, kalau harga ikan naik, berarti kan harga barang lain nih. Kita mau cerita telur nih, antara telur dan ikan. Kalau harga ikan terlalu tinggi di pasar, orang nggak sanggup beli, maka orang akan beralih ke telur. Nah, kalau harga barang lain naik, harga barang lain katakanlah ikan, maka orang tidak konsumsi ikan karena naik harga. Maka orang akan mengonsumsi telur. Berarti permintaan terhadap telur akan naik. Jadi kalau harga barang Y naik, maka harga barang X juga naik. Kalau itu bukan harga ya, jumlah permintaan barang X menjadi naik gitu. Bisa dipahami? Kalau harga barang Y atau barang lain naik, contohnya misalnya harga ikan tinggi sekali, maka permintaan ikan jadi turun. Nah, tetapi permintaan terhadap barang lain jadi meningkat, naik. Jadi naik. Jadi permintaannya menjadi naik. Makanya hubungannya positif kalau itu barang substitusi. Nah, jadi kalau misalnya ikan lagi tinggi sekali, maka permintaan telur menjadi naik juga kalau dia barang substitusi. Tapi ceteris paribus ya, faktor lain dianggap tetap. Nah ini CETPAR ini ceteris paribus. Nah kalau harga barang Y turun, misalnya harga telur turun, atau harga harga ikan turun, maka orang akan banyak konsumsi ikan, maka harga telur juga turun karena ada konsumsi ikan, orang nggak beli telur lagi, jadi turun juga harganya. Permintaan terhadap telur juga turun, bukan turun, ini bukan harga, ini permintaan ya, permintaan terhadap telur juga turun kalau harga ikan turun. Nah gitu. Sorry, ini sebelah sini ya. Nah, kalau ini satu lagi, ini barang lain juga, tapi barang lainnya adalah barang komplementer. Gimana barang komplementer? Maksudnya? Barang pelengkap. Ya, gimana contohnya? Coba. Jam tangan sama Jam tangan sama baterai. Oke, terus apa lagi? kendaraan, mobil, Bilang gue ya. bensin. Rokok mangkok ya. Pulpen sama tinta. Apa lagi? Mobil sama atau kendaraan, sepeda motor sama bensin. Misalnya ya, itu barang komplementer. Nah, ini berbeda dia. Dia akan sedikit berbeda. Apa bedanya? Kalau harga
barang lain turun, maka permintaan barang X akan naik. Kalau harga barang lain naik, maka permintaan barang lain turun. Barang X turun. Ceteris paribus. Ini contohnya gini. Kalau harga bensin turun, maka permintaan sepeda motor naik. Kenapa? Karena bahan bakar murah. Ini waktunya beli motor nih. Karena apa? Hemat. Daripada kita naik angkutan umum masih lebih murah. Kenapa? Karena harga BBM murah. Jadi pada beli motor semuanya. Rame-rame beli motor, kumpulin duit beli motor. No. Pengaruh dari barang lain, pengaruh dari murahnya BBM. Sekarang lagi bensin, nggak ada lagi pertalite bahkan hilang. Ini tinggal pertama saja. Waduh, nih bakal turun nih permintaan terhadap sepeda motor. Ayo pasang minyak Leo. Atau orang beralih malah nggak lagi mobil. Ayo double motor Leo. Nah, mobil berat karena apa? Sekali isi banyak. Tapi kalau sepeda motor, gampang aja. Walaupun nilainya tinggi tetap sanggup gitu kan. Nah ini ceteris paribus kalau barang komplement seperti itu ya. Ini harus bisa dipahami nih ya, karena ini beda nih hubungan dengan barang lain. Jadi ada butuh imajinasi di sini, nggak langsung gitu loh pemahamannya. Jadi kalau harga barang lain naik, turun, permintaan terhadap barang yang kita inginkan atau barang X itu akan naik. Jadi satu barang yang sedang dibicarakan, ada barang lain juga yang membayang-bayangi. Apakah itu barang substitusi atau barang komplementer. Nah sekarang ada T. Apa T? Testus. Oh, testus. Testus apa? Selera Pak. Selera. Kalau testis bahaya. Selera itu adalah mempengaruhi positif ya. Positif apa negatif? Hubungannya kalau selera? Positif Pak. Di mana lihatnya? Di mana cara lihatnya? Nih, yang saya kasih ini di mana lihatnya? Coba lihat T, coba lihat ada panah-panah, ada D, ada panah-panah. Di mana lihatnya? Bahwa hubungannya positif. Kalau seleranya naik, maka peminatnya juga meningkat. Iya, ini kan lihat ini merah, yang merah kan? Ini positif namanya. Jadi kalau selera naik, maka permintaan terhadap barang maka akan naik. Itu berarti positif. Kalau tadi negatif hubungannya nih. Nah, P ini kalau dia barang komplementer negatif. Kalau harga bensin turun, maka permintaan terhadap Honda naik. Kalau harga bensin naik, maka permintaan terhadap motor itu turun. Dealer hana lagu untuk apa kan? Karena minyak dengan mahal saja no. Anali bensin. Nah itu dia. Ini hubungannya negatif. Kalau ini hubungan positif di atas barang substitusi. Kalau ini T selera ini juga hubungannya positif. Kalau ini turun, selera orang turun, maka juga akan turun. Oke. Income distribution hubungannya Positif juga. income positif ya. Termasuk juga income distribution ini. Income distribution ini berbeda dia nanti. Kelompok masyarakat yang income distributionnya naik, D-nya bergeser ke kanan. Dan sebaliknya nanti kita lihat kurva yang bergeser. Kalau populasi hubungannya positif apa negatif? Positif. Ya, siapa yang jawab? Gak nampak di layar saya, Salmina ya? Ya. Terima kasih keaktifannya, itu bermakna nanti insya Allah. Jadi keaktifan itu penting, berarti bisa jawab pas, berarti dia
memperhatikan. Kalau yang diam-diam aja nih, mungkin nggak dengar pun, nggak tahu pun. Apa yang saya bilang nggak tahu pun. Itu jadi ukuran. Nah, ini lembaran ini sudah banyak kita cerita dan ternyata apa ya? Banyak hal terangkum di situ dengan kode-kode seperti itu. Perubahan jumlah komoditas yang diminta versus perubahan dalam permintaan. Dari jumlah komoditas yang diminta dengan perubahan dalam permintaan. Perubahan dalam jumlah komoditas yang diminta itu pergerakan sepanjang garis kurva permintaan. Sedangkan disebabkan oleh perubahan harga dari produk tersebut. Nah, coba perhatikan dulu nih. Ini memang sebuah tulisan yang sederhana, tapi kalian nih harus pahami ini. Harus pahami karena nanti ini menjadi dasar sekali ya. Ini maksudnya perubahan jumlah komoditas yang diminta versus perubahan dalam permintaan. Nah, perubahan dalam jumlah komoditas yang diminta itu pergerakan sepanjang kurva permintaan. Artinya kita balik ke ini sedikit. Itu yang dimaksud ini. Suatu produk, jadi dia bergeser titiknya dari kurva ini, dia pada kurva yang sama, cuma dia bergesernya gini. Akibat perubahan harga, maka perubahan jumlah yang diminta, itu titik-titiknya akan bergeser dalam satu garis kurva demand. Ini namanya movement parametrik. Jadi parameter perpindahan. Jadi movement pindah dia. Tidak bergeser, tidak shifting, tidak bergeser garisnya. Jadi garis ini tetap satu, cuma yang dia movement bergerak aja dari satu titik ke titik lain. Dari titik ini ke titik ini, ke titik ini, ke titik ini, ke titik ini. Nah, ini namanya movement ya, movement parametrik. Jadi ini terjadi yang tadi. Nah, ini. Jadi pergerakan sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh perubahan harga dari produk yang bersangkutan. Itu movement ya, berpindah dia. Dari titik ke titik. Dia nggak bergeser, nggak bertambah kurvanya. Ada kalanya nanti bertambah kurvanya. Dari D1, dari D bertambah D1. Ada lagi D2. Nah, kenapa nanti pengaruhnya? Nah, ini bukan pengaruh harga. Ini kalau yang tadi pengaruh harga ya. Nah, ini perubahan dalam jumlah yang diminta. Coba perhatikan. Dari satu titik ke titik tadi, ini dijelaskan nih. Misalnya harga tomat, jumlah tomat yang diminta. Ini D1. Jadi dia akan bergerak begini cara bacanya. Ketika harga tomat sebesar Rp2.000, ya, dengar ya, maka jumlah barang yang diminta adalah sebesar 20 kilogram. Jumlah tomat yang diminta adalah 20 kilogram. Oke. Sekarang ketika, nah ini tulis ya biar tahu cara baca kurva ya. Ketika harga meningkat dari Rp2.000 menjadi Rp4.000 ya, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Nah, di mana? Dari 20 menjadi 12 kilogram. Dan titik permintaan dalam kurva permintaan berpindah dari titik A ke titik C. Jelas? Iya, Pak. Kalau ujian jangan sampai nggak bisa jawab. Karena itu pasti saya tanya. Kalau terbalik-balik nggak boleh. Terbalik-balik pasti nanti tidak akan ada nilainya. Ini
Ini cara baca kurva sederhana dulu, nanti kalian akan baca kurva yang komplit. Tapi kalau ini tidak paham, nggak akan pernah bisa baca kurva. Nah, jadi yang sudah kita tulis ini adalah merupakan penjelasan. Jadi buat penjelasan di bawah. Setelah kita buat ini kurva, kita buat penjelasan di bawah. Mustafa Kamal, Novan, kasih nampak wajahnya. Ada yang tidak mengerti? Nanti akan menjadi materi ujian. Ini penting sekali karena di mikro kalian belajar, di makro belajar, tapi nanti banyak yang nggak ngerti saya lihat. Pak, bisa diulang Apa yang saya ulang? Alvinda? kurvanya. Cara baca kurva. Cara membaca kurva. Coba dengarkan yang lain ya. Tulis ya, tulis kalau perlu ya. Jangan sampai terbalik-balik nggak tahu nanti. Dahlia kenapa hilang mukanya? Cara bacanya. Coba lihat. Ketika harga tomat Rp2.000, pada saat boleh juga. Pada saat harga tomat Rp2.000, udah kalian tulis nih, tulis. Nanti nggak ada di buku nih. Bahasanya nggak bisa dapat di buku, ada ditulis di buku. Cuma kalian nggak perhatian. Pada saat harga tomat Rp2.000, maka jumlah tomat yang diminta dalam pasar tersebut yang diminta adalah 20 kg. Dan titik kurva demand berada pada titik A. Nah, ketika terjadi perubahan harga dari 2.000 menjadi 4.000 rupiah, harga tomat ya, ketika perubahan harga tomat dari 2.000 menjadi 4.000 rupiah, maka terjadi penurunan permintaan tomat, maka terjadi jumlah penurunan permintaan tomat dari 20 kg menjadi 12 kg. Nah, itu hubungan negatif namanya. Karena harga naik maka dia turun menjadi 12 kg. Dan titik kurva demand berpindah dari titik A ke C. Ini volume permintaan nih. Dari berpindah titik A ke titik C. Itu dulu yang penting tahu pahamnya. Karena nanti waktu kurvanya banyak, mencong-congnya nanti kalian bingung. Kayak mana membaca lagi? Kalau dasarnya kalian udah tahu semua. Jadi tidak ada tulisan di sini yang nggak dibaca. Coba lihat, ada yang nggak kita baca nggak? Andi jangan lalai. Jangan lalai Andi. Jangan ngomong lagi dulu. Anggap sama dengan di kelas. Jangan lalai. Iya Pak. Enggak, kata Kamal ada yang terbalik. Entah apa katanya kurva permintaan. Ya ngomonglah. Mana Kamal? Ya Pak. Mana Kamal mana mukanya? Iya Pak. Ini saya Pak. Saya suka kalau ada yang kritis seperti itu. Mana? Berarti ngerti, paham. Ya Pak, saya Pak. Ya, jadi saya salah. Mustafa Kamal. Apa Kamal? Yang terbalik, Kamal. Enggak, ini pemahaman bukan kebalik sih Pak. Di pemahaman Kamal ya mungkin yang salah. Ya Mal, coba. Yang misalnya kurva kayak gini kan Pak, yang Bapak bilang tadi ketika harga tomat 200, maka jumlah tomat yang ada adalah 20. Itu Pak. Kok yang ada? Enggak, yang ini Pak, menurut kurva Pak. Gimana? Jumlah ketika harga 200, maka jumlah tomat yang diminta
20. Ya, yang dibeli. Yang dibeli 20. Ya. Sedangkan yang Kamal paham gini Pak, ketika tomat yang diminta itu 20, maka harganya adalah 200. Dan ketika jumlah tomat yang diminta 12, maka harganya 400. Kayak itu Pak. Oh, itu. Ya. Maksud Kamal seperti tawar menawar di pasar ya. Hai kucok 20 boh kabi kudung sekian gitu ya. Gimana Pak? Kan pemahaman Kamal ini dari transaksi di pasar kesannya gini. Kalau aku ambil 12 2.000 ya. 4.000. Kalau misalnya aku ambil ini 20 2.000 boleh gitu ya. Ya, pemahamannya seperti itu ya. Ya Pak. Nah, ini perlu bagus sekali karena apa? Sudah mulai pingin tahu. Sudah mulai dengar. Kalau enggak akan tahu, enggak akan ada penjelasan pun. Nah, coba kamu dengar dulu, perhatikan baik-baik. Di dalam membuat sebuah kurva, ada yang disebut dengan parameter dependent dan independent. Ada pernah dengar? Enggak Pak. Belum pernah dengar ya. Nah, jadi yang namanya dependent itu adalah sumbu X. Namanya sumbu dependent ya. Jadi kurva itu ada yang dependent, ada apa istilahnya? Ada yang independent. Jadi yang independent itu bebas berubah. Sedangkan yang dependent itu bergantung pada itu dia. Yang dependent bergantung dia. Jadi misalnya gini, yang menentukan jumlah permintaan di pasar itu bukan banyaknya sedikit diambil. Tetapi yang menentukan orang yang independen ya maksudnya nih, itu sumbu Y-nya, uang. Yang menentukan banyak beli atau tidak itu di uangnya, di jumlah uangnya yang menentukan. Di harganya, bukan di jumlah uangnya, di harganya. Jadi gini di pasar, orang kalau uang banyak di kantong, nah kita ke pasar nih, kalau harganya murah-murah, itu ide membeli banyak gitu loh. Yang menentukan uang, bukan karena banyak dijual murah-murah. Kalau nggak ada uang, banyak pun barang di pasar dikasih di murah-murah, tetap nggak bisa beli. Nah, itu jadi nggak bisa dibalik, Kamal ya. Memang dalam praktek di pasar seakan-akan begitu ya. Hai, kucok 20 boh. Dia 2.000. Dia 200. Nah, gitu kan. Nggak bisa seperti itu. Dia bukan dia yang menentukan sebenarnya. Itu bahasa komunikasi aja. Tapi yang menentukan jumlah barang yang diminta banyak atau tidak adalah dari harga, dari perubahan harga. Oke, jadi itu yang nanti jangan salah ya, jangan pula terpikir di lapangan nih, biasalah di pasar kan, waktu minta kurang, hai kucok 20 boh kan, je tren 200, oh rupanya tren harga gara-gara ada cok le. Nah itu bukan itu intinya bukan itu. Itu hanya mekanisme aja. Nah, jadi yang mempengaruhi permintaan adalah harga ya, jangan sampai terbalik Kamal. Ya, makanya nanti kalau cerita dari yang independen dulu, bukan dari yang dependen. Nah, kalau sumbu dependen dia hanya ikut aja dari perubahan yang ada di independen. Oke ya, jadi bagus Kamal bertanya itu berarti sudah mencoba memahami. Ini bayangkan sudah pernah mikro 2 udah? Udah Pak. Lagi jalan ya? Ada yang lagi jalan? Kemarin semester 3 atau 2 Pak. Nah, bayangkan mikro 1 udah, mikro 2 udah, tapi waktu memahami kurvanya nggak bisa memahami. Itu berarti banyak Pak. Enggak, ini kan satu cuma. Ini dasarnya. Kalau ini udah bisa memahami dasar ini, insya Allah yang lain nanti bisa terbuka semua. Ya, jadi dasar-dasar memahami kurva itu harus tahu yang mana dia. Nah, jadi saya appreciate ya Mustafa Kamal, bagus ya. Ini saya beri nilai gitu. Jadi
Kalau yang seperti itu ada nilainya. Jadi memberi saya harus menjelaskan, yang lain mengerti gitu. Gara-gara Mustafa Kamal. Nah, gitu. Itu yang satu yang positif sifat dari mahasiswa. Apalagi Zoom ini. Yang lain pada apa? Diam aja. Kita pikir diam, padahal bukan. Lain jatuh kadang-kadang. Nah, tapi dengan memperhatikan ini akan jadi ini. Kok bisa begitu ya? Aku biasa di pasar bukan begitu. Nah, itu bagus ya. Oke, jadi tadi apa istilahnya? Saya menjelaskan terkait dengan ini nih. Perubahan titik-titik di antara kurva demand. Oh ya, sebelumnya saya tanya Kamal dulu. Kamal, gimana tadi? Bisa dipahami yang saya jelaskan? Siapa? Selalu nanti ya, selalu begitu. Jadi dalam kurva ini selalu begitu. Nanti kalau misalnya ISLM dan sebagainya, itu ada yang dependen dan independen. Jadi ada satu, mana yang dianggap memberi perubahan terhadap yang lain. Itu pasti ada selalu. Jadi jangan lupa yang independen itu selalu disumbu Y. Selalu disumbu tegak, ditaruh. Dan independen yang selalu disumbu datar. Ya, jangan lupa ya kalau nanti menjelaskan atau membuat apapun. Nah, ini kita lihat berikutnya nih. Ini sudah mulai mau kita cerita, kenapa bisa sumbu atau bukan sumbu ya, kurva demand itu kenapa bisa bertambah jadi 2 jadi 3. Nah, itu. Artinya dia shifting, bergeser. Kenapa dia menciptakan garis demand baru? Apa yang menyebabkan itu? Itu penting ya. Coba lihat. Di slide ini adalah perubahan jumlah komoditas yang diminta versus perubahan dalam permintaan. Nah, perubahan dalam permintaan ini tidak hanya jumlah barang yang diminta banyak, yang tadi karena pengaruh harga, tetapi ada perubahan dalam permintaan itu menyebabkan pergeseran kurva permintaan ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau ke kiri bawah, ke kanan atas, betul. Coba bayangkan dulu kurva permintaannya. Slope-nya gimana dia? Slope-nya negatif dari kiri atas ke kanan bawah, ya kan? Nah, kalau dia ada yang pergeseran, itu bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Pengaruhnya apa? Disebabkan oleh perubahan faktor lain. Disebabkan oleh perubahan faktor lain. Apa saja faktor nanti kita lihat. Nah, ini. Ini kurvanya. Jadi ini bukan movement parametrik, tapi namanya apa? Siapa bisa? Ayo, ada nilainya. Kena. Saya catat nih, si Salmina sudah 3 kali saya catat. Si Mustafa Kamal sudah 2 kali aktifannya. Nah, itu ada nilainya, sudah saya catat. Ada Asfirehan tadi, ada Andi, ada Nur Hayati. Ada yang belum tercatat di saya nih. Jadi saya minta ada keaktifan dari kalian. Jangan tunggu saya tanya. Kalau yang saya tanya itu bukan aktif. Itu kan saya cuy kalau bahasa Aceh. Tahu cuy? Tahu cuy, Salmina? Cuy itu? Hah? Dipancing, Pak. Dipancing. Kalau kita udah ketusuk duri kan, ambil pentul di jilbab si Salmina, kemudian dicuy durinya. GG, Pak. Korek. Dikorek dia. Kalau dikorek nggak ada nilai tuh orang dibangunkan lagi tidur tuh. Tapi yang aktif sendiri itu. Nah, saya mau nanya perpindahan. Saya sering ulang-ulang nih, perpindahan kurva, pergeseran kurva dari D1 ke D2 atau dari D1 ke D3 itu apa namanya dalam ilmu ekonomi? Yo. Ini dasar-dasar dulu, takut saya nih, tahu takut. Kalian mau ekonomi mikro 1, mikro 2, mau apa-apa belajar, tapi nggak ngerti karena fondasinya nggak kuat. Kalau ini paham, nanti kurva bagaimana berat pun kalian bisa baca. Coba baca nih. Siapa bilang ke saya ini apa ini kejadiannya? Apa disebutkan dalam ilmu ekonomi? Ada nilainya loh.
rugi laba. Salah. Mana? Siapa jawab? Siapa jawab? Ini karena nampak cuma 4 orang nih. Saya cuma nyari-nyari aja mukanya, saya lihat kadang-kadang. Tadi siapa jawab? Rahma Pak. Bukan ya? Rama. Bukan rugi laba, bukan. Masih salah. Tapi menjawab seperti itu bagi saya itu sudah positif. Sudah saya anggap aktif. Karena apa? Kalau nggak dengar nggak bisa. Kenapa? Sama istriku kenapa? Jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan akan bertambah dan kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kanan. Siapa yang jawab? Dahliana, Pak. Nah, saya tahu Dahliana ini belum ngerti, tapi dia udah mulai mencoba membaca apa yang tertulis. Ya Dahliana. Ya, Pak. Nah, sudah mulai membaca apa yang tertulis. Tapi yang saya inginkan itu bagus ya Dahliana, sudah ada nilainya. Cuman sekarang kalian harus pahami secara alamiah gitu loh. Jangan secara bahasa orang. Ya. Ini dinamakan dengan, coba dengar ya, dinamakan dengan shifting parametrik. Tulis tuh, jangan nanti besok saya tanya lagi nggak tahu. Nah, shifting itu artinya berpindah, dia bergeser. Yang berpindah adalah kurvanya. Tahu tulisan shifting? Tahu Pak. Apa tulisannya? Coba sebutkan satu-satu hurufnya. Salmina. SHIFTING. Ya. Bahasa Inggris Pak. Ya. Bahasa Inggris, bahasa KP. Artinya pergeseran. Ilmu KP ya. Bahasa KP man. Jadi harus bisa kita supaya baik kuasai ini oleh KP. Nah, ini namanya shifting parametrik. Sedangkan yang tadi pergerakan pergeseran perpindahan titik-titik sepanjang garis kurva namanya apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan satu titik ke titik yang lain sepanjang garis kurva itu apa namanya? Harga, Pak. Iya, harga, tapi namanya apa? Faktor itu namanya parameter apa? Ribus. Nggak ada suara. Ada suara, masa nggak ada? Nggak ada yang bunyi, mana ada suara? Pada diam. Ya Pak. Saya takut nggak ngerti. Kalau udah gini saya jelasin nggak ngerti. Kayak mana mau saya kasih nilai nanti coba? Yang belum ngomong nih, siapa yang belum ngomong nih? Nuratul Maula. Saya bangunin dulu satu-satu nih. Nuratul Maula, tahu nggak maksud yang saya buat nih? Jangan lari-lari dari ini, jangan lari dari cermin nih. Dari lensa hilang. Coba. Nuratul Maula, kalau pergeseran titik-titik dalam satu garis kurva, itu namanya parameter apa? Apa yang mempengaruhi itu? Namanya parameter apa? Novan. Novan jangan nambah rambut aja. Mana mukanya? Mana muka Novan? Ganteng-ganteng itu kok hilang-hilangin diri. Kasih nampak mukanya. Ah, itu. Gak ada rokok kan di mulut?
kemarin pertanyaan saya jawabannya apa? Kalau nggak salah parameter apa? Apa? Parameter 1000. Bukan, mana saya 1000. Berapa kali kamu nggak dengar saya ngajar? Putri Diana. Ya kan saya balik. Ini saya balik nih. Tadi ini udah saya ceritakan nih. Ini namanya shifting parametrik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran kurva demand dari D1 ke D2, D1 ke D3. Nah, sekarang yang ini. Nah, ini nih. Nih. Yang menyebabkan perpindahan kurva titik-titik di sepanjang garis kurva dari A ke C. Apa namanya kemarin? Berulang-ulang saya bilang. Movement, Pak. Hah? Gak dengar saya. Siapa yang ngomong? Supply. Siapa yang ngomong? Sama istri kun, ya. Apa sama istri kun? Yang gede soalnya sedikit. Movement, Pak. Movement. Ya, movement parametrik. Jadi itu bagus ya. Ini ada nilainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan membantu diri sendiri. Jadi ujian yang paling penting kan seperti ini dia. Kalau ujian itu kan nyontek semua, lihat buku, lihat kopian, apalagi model Zoom. Makanya nanti kalau ujian sama saya pakai komputer aja nanti ujiannya. Saya suruh gambar satu-satu. Ya Pak. Suruh gambar, saya suruh jawab satu-satu, baru nanti jadi. Nah, jadi tolong perhatian semuanya supaya bisa. Karena kalau nggak, udah berapa kali ikut mata kuliah ekonomi ini tapi nggak ngerti nanti. Sayang sekali gitu loh. Ini inti-intinya nih. Nanti kalau banyak sekali nanti kurvanya mencawi-cawi di kurva itu, tapi kalian akan bisa. Kalau kalian udah fokus ini dulu dasar nih. Ini namanya apa? Shifting parametrik. Terjadi shifting nih, perpindahan, pergeseran. Ini salah satunya disebabkan oleh pendapatan. Tadi disebutkan kan sama si siapa tadi? Daliana. Ingat kan saya, Daliana? Ya Pak. Ya, ingat saya kalau ada jawaban kan, karena saya tulis. Nah, jadi tidak sia-sia kalau kalian menjawab atau memberi informasi. Nah, jadi yang disebutkan Daliana tadi adalah apabila pendapatan meningkat, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan. Dia menaik dan menurun. Kalau turun pendapatan akan bergeser. Ada lain-lain faktor nanti yang akan membuat pergeseran kurva permintaan. Arti pergeseran kurva permintaan adalah, nah kalau kita tarik garis nih ya, lurus dari sini misalnya lurus ke sini, kelihatan nih? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah kalau kita buat garis satu di sini, ini saya bisa buat garis enggak ya? Bentar. Aduh, ini udah lewat waktunya ya. Udah lewat waktunya. Saya ada pertemuan lagi nih. Baik, mungkin kali ini di sini dulu ya. Nanti ini kalau kita buat garis begini, gini lurus, artinya harga di sini kan harga 20. Kita tarik garis panjang ke sini. Ternyata pada harga 20, kalau pendapatan orang menurun cuma mintanya segini gitu. Lalu kita tarik garis ke sini. Kalau pendapatannya banyak, lebih banyak lagi permintaan banyak, walaupun harga tetap 20 nggak berubah. Tarik lagi harga 20 ini ke sini. Ini karena pertambahan pendapatan, maka permintaannya besar sekali. Banyak sekali jumlah yang diminta. Kenapa? Karena uang orang bertambah. Nah, ini harga tetap tapi barang bertambah. Itu yang menyebabkan terjadinya pergeseran ini. Nah, ini ingat ya, karena ini 2 kali pertemuan. Tapi faktornya nggak harus pendapatan juga Pak kan, bisa jadi ke barang gitu.
Ini Andi, nanti kan ada faktor-faktor penentu di belakang itu tadi. Ah, Ada kan faktor-faktor penentu ada ya? Nah, faktor-faktor itu nanti lihat. Nanti faktor penentu itu lihat. Apa saja yang akan terjadi pergeseran, ada yang bergerak di bidang sepanjang garis kurva. Jadi beda-beda nanti dia ininya, perubahannya beda-beda. Nanti akan kita bahas. Apa saja yang menjadi faktor pergeseran itu nanti akan kita bahas. Karena ini waktu udah habis kan. Mohon maaf ya, tapi yang penting kalian perhatian, semuanya aktif. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi dengan materi lanjutan ini. Ya, ini ada 2 kali pertemuan nih harapannya. Baik, itu saja. Mungkin ada pertanyaan lagi? Pak Uji mau tanya. Ya, Suci. Ya, kan ketika harga meningkat, maka jumlah barang kan akan menurun. Kalau misalkan itu terjadi pada makanan pokok, kita misalkan beras, Ya, kan beras makanan pokok. Jadi apabila harga naik, apakah barang yang diminta akan turun? iya, tetap. Artinya nanti dia tidak sesensitif barang lain yang biasa kan, nanti ada nih. Dia ada nanti barang normal. Ada nanti namanya barang buruk. Ada namanya barang mewah, barang baik. Bukan barang baik ya, barang mewah misalnya. Nah, itu beda-beda dampaknya. Nanti ada kita pelajari di depan. Kalau misalnya barang buruk misalnya, mau turun pun harga, semakin meningkat pendapatan orang. Kalau barang buruk, orang malah nggak mau beli. Misalnya barang buruk, ikan busuk misalnya. Ikan busuk itu kalau misalnya pendapatan kita kurang, kita beli ikan busuk tuh. Tapi ketika pendapatan meningkat, maka orang akan beli lagi ikan busuk. Apa? Yang dibeli ikan baik, barang bagus. Nah itu ya. Nanti ada barang ini barang normal ceritanya ya, nah ya. Barang normal. Jadi kalau barang normal sifatnya seperti itu. Nanti ada kebutuhan pokok misalnya. Kebutuhan pokok walaupun naik berapapun, mungkin tidak terlalu apa istilahnya, elastisitasnya tidak. Nanti bicara elastisitas nanti. Dia tidak terlalu banyak berubah. Tetap orang beli. Tapi belinya nggak banyak-banyak. Misalnya harga beras naik sekarang menjadi 100.000 satu bambu. Menurut Salmina, turun nggak orang beli, jumlah beli atau Suci? Turun. Kalau selama ini belinya satu bambu, alah hidung anak peng lu. Terus kasih Pak Siare bro, kakak dah belau dikai mendang. Ya benar begitu dia. Akan menurun walaupun tidak hilang sama sekali, tapi dia akan turun permintaannya. Tablo dikai mendang yang penting beda anu tu. Tapi masyarakat mulai menderita. Nah, itu dia. Itulah dampak ekonomi itu terhadap penderitaan. Makanya tujuan ekonomi adalah kebahagiaan, welfare, kesejahteraan. Arti sejahtera, apa yang diminta ada. Makanya perlu pemerintah itu intervensi dalam harga. Nah, nanti kenapa harga di pasar itu harus stabil dan sebagainya. Oke, itu kuliah kita hari ini ya. Nggak boleh tanya lagi karena udah ada menunggu tuh ekonomi mikro masalah. Pak, sedikit lagi Pak. Yang Bapak bilang barusan tuh termasuk dalam pengelompokan kebutuhan nggak Pak? Maksudnya? Yang Bapak bilang barusan, yang misalnya kalau misalnya ikan busuk itu walaupun busuk kadang-kadang kita pun kalau itu memang kebutuhan harus beli kan? Ya. Itu termasuk dalam pengelompokan atau klasifikasi kebutuhan nggak Pak? Bukan, itu nanti termasuk dalam, bukan kebutuhan dia. Ini kan hubungannya bukan dengan kebutuhan, hubungannya dengan uang, harga dan kemampuan ya. Jadi kalau misalnya tadi kan kaitannya dengan pendapatan. Semakin naik, faktor penentu salah satu dari permintaan adalah pendapatan misalnya. Nah kalau pendapatan meningkat, itu permintaan orang terhadap barang normal itu normal aja. Maksudnya kalau banyak pendapatan, nanti bahkan jumlah yang diborong walaupun harga tetap akan diborong lebih banyak lagi. Orang yang membeli semakin banyak di pasar. Nah, tetapi maksudnya kalau pendapatan meningkat, malah kalau dia barang buruk, nanti ada barang normal, ada barang buruk, ada barang mewah. Semakin meningkat pendapatan, itu walaupun harga turun barang buruk, tapi nggak akan ada yang beli lagi. Setelah yang dibeli barang
barang normal atau barang mewah. Nah gitu. Semakin tinggi pendapatan lagi nanti akan diberi yang meningkat itu barang mewah. Barang buruk malah nggak diberi gitu, nggak dibeli lagi. Jadi ini kaitan fungsi antara harga dan kuantitas dikaitkan dengan faktor-faktor penentu. Jadi faktor penentunya bisa jadi pendapatan tadi, harga barang lain, income distribution, macam-macam lah. Yang tadi ada yang kita sebutkan satu persatu tuh. Dan juga begitu nanti ada kriteria barang, ada barang substitusi, ada barang komplementer, ada barang baik, ada barang jelek, ada barang normal. Itu nanti akan kita pelajari ke depan ya. Sebenarnya udah dipelajari lama sih, cuman saya mencoba membangunkan yang tertidur nih. Nanti kalau nggak tahu, tapi kalau kayak gini, kapan saya nanti siapapun yang nanya kalian paham. Kalau slide nanti kalian pelajari sendiri, saya kirim slide. Mungkin di Google saya ambil tuh Pak. Saya juga nggak buat slide lagi di Google bagus-bagus. Tinggal saya cari, ya saya share. Kalian juga bisa nyari lebih bagus lagi slide-nya. Cuma masalahnya paham apa enggak kan gitu. Jadi perlu dosen untuk membangunkan itu. Ini loh yang harus kalian tahu. Paham ya? Oke, mohon maaf ya waktunya udah 15 menit kita lewat. Tapi saya memang ada kelas setelah ini. Takut yang lain nanti nangis. Kelas berikutnya kan perlu ini. Foto-foto Andi. Oke Pak, siap. Foto. Saya perlu nampak Andi. Perlu lah Pak, Untuk apa saya Andi? biar ada kesetaraan Pak. Orang tua apa saraan lagi? Biar adil semua harus kelihatan. Oke, boleh ya. Tapi kadang-kadang saya nggak nampakin diri, malas. Karena saya kan ada selalu terdeteksi gitu. Tapi kalau kalian mana ada nih? Kalau udah hilang aja. Betul. Apalagi si ini nih, si Novan nih, hilang aja. Hidungnya hilang aja. Enggak, Pak. Dia tadi tengah ada saya, Pak. Ya mukanya jangan hilang. Masalah ribut ditutup suaranya. Muka hilang aja. Raja hilang itu. Oke Pak, Ya, foto Pak. oke. Udah. Belum Pak. Satu. Nah, betul. Ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, udah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya permintaan. Mohon maaf tadi kita telat. Ini saya dalam perjalanan tadi. Harusnya waktu kan udah tertentu ya, tapi karena kita di luar kelas sehingga diganggu. Jadi gangguan-gangguan itu yang kadang-kadang susah kita antisipasi. Ya kemarin lagi saya ngajar datang orang wali kota. 10 orang datang ke kantor saya. Gimana coba? Bapak lagi ngajar di dalam. Padahal dia mendengar, kayak ganggu sih. Nah, jadi akhirnya mahasiswa terganggu. Itu kelemahan kalau kita di Zoom ini. Seprivasi apapun saya bisa diganggu sama mereka. Nah itu jadi akhirnya paksa saya tinggalin. Nih ya, saya kasih whiteboard. Coba buat buat tugas gitu loh di whiteboard gitu. Nah, itu yang membuat gangguan-gangguan seperti hari ini. Mohon maaf ya, mudah-mudahan banyak bermanfaat hari ini. Saya izin keluar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abis dulu. Halo guys. Jangan lemu, Pak. Depan.
gak jadi. Aku udah undi. Aku nggak tahu. Mana itu? Ini kan nggak ada. Skill satu pun darahnya nggak mungkin. Karena sapornya belum bilang. Nggak ada dia. Apa? Tank. Enggak. Jadi tank pun. Listrik 5. Legend lah. Masalah dengan legend 2. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gambar ini apa enggak? Iya, udah. Jam 10 kan. Udah jam 10. Moga aja nggak masuk. Hah? Moga aja nggak masuk. Oh, tidak ada urusan dengan ini. Lupa ada kelas.
zoom sendiri nih.